Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lina Fatima Lisobrina. Saya merupakan dosen S1 Bisnis Digital Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan salah satu bab dari mata kuliah Design Thinking, yaitu adalah prototyping. Oke, saya share screen ya. Nah, ini merupakan salah satu tahap dari design thinking ya. Masih pada ingat semua kan ya? Jadi tahapan design thinking itu ada 5. Yang pertama adalah empathize, yang kedua adalah define, yang ketiga adalah ideate, yang keempat sekarang adalah prototyping yang akan kita bahas selanjutnya, dan yang kelima adalah test. Nah, di sini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah apa itu prototyping, yang kedua adalah manfaatnya, dan yang ketiga adalah proses dalam prototyping. Ini adalah pengertian prototyping berdasarkan beberapa ahli. Nah, dari sini kita bisa mengambil 3 garis besar, di mana prototyping is an experimental process where design teams implement ideas into tangible form from paper to digital. Jadi, poin di sini yang pertama adalah prototyping itu memberikan atau merupakan proses eksperimen atau pengalaman langsung yang dirasakan gitu ya dari tim pembuat design thinking untuk dapat merubah ide-idenya gitu ya yang sebelumnya masih hanya dalam pemikiran menjadi sebuah bentuk yang terlihat atau tangible form gitu ya, atau dari hanya sekedar kertas menjadi ke digital gitu. Lalu selain itu juga tim build prototype of varying degree of fidelity to capture design concept and test on user gitu ya. Nah, jadi dalam prototyping ini kita akan membuat prototype atau gambaran dengan variasi gitu ya dari tingkat ketajaman atau kedalaman prototipenya. Apakah prototipenya mendetail atau prototipenya hanya merupakan sketsa? Nah, itu adalah beberapa jenisnya yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Selain itu juga, with prototypes, you can refine and validate your design so your brand can release the right product. Atau merupakan interaction design. Jadi di sini kita bisa merefine atau menyeleksi gitu ya, and validate, memvalidasi gitu ya tentang desain kita, apakah sudah sesuai atau belum. Jadi sebelum dirilis ke pasar dan ke user, otomatis desain kita pastinya akan bermanfaat dan sesuai gitu ya dengan define atau permasalahan yang dibutuhkan. Terus ada juga beberapa keuntungan atau benefit dari prototyping gitu ya, di mana prototyping is a key component of the design thinking process and offer several benefit. Jadi ya prototyping itu merupakan kunci gitu ya. Jadi setelah kita memiliki ide, akhirnya kita buat prototyping atau gambarannya gitu ya, di mana kita bisa menawarkan beberapa benefit. Yang pertama adalah have a solid foundation gitu ya, which to idea towards improvement atau giving all stakeholder a clear picture of potential benefit. Jadi para stakeholder gitu ya, atau tim kita dan stakeholder bisa memiliki gambaran yang jelas terkait dengan design thinking yang akan dilakukan gitu ya, solusinya atau akhir keluarannya seperti apa, ini bisa dilihat di prototyping gitu ya. Dan dengan adanya prototyping, yang kedua juga bisa mengadaptasi perubahan langsung gitu ya. Jadi kalau misalkan di prototyping ini sudah terlihat ada kesalahan-kesalahan, bisa langsung kita ubah. Jadi tidak perlu repot-repot sampai ke belakang, udah di user akhirnya harus diambil lagi gitu ya produk gagal. Kita bisa melihat apakah sudah sesuai atau belum dari di tahap prototyping. Selain itu juga show the prototype to your user so they can give their feedback. Jadi kita bisa langsung menerima feedback dari user kita gitu. Apakah sudah sesuai atau ada masukan gitu ya terkait dengan prototypingnya. Selain itu juga ada have tool experiment. Jadi kita punya beberapa tools yang bisa memberikan pengalaman langsung gitu ya, dan memberikan tambahan seperti
tantangan, misal kita pakainya mobile use gitu ya. Nah, di mobile use bisa langsung nanti usernya cobain. Dan dari nyobain itu bisa langsung kelihatan nih sesuai atau belum. Atau provide sense of ownership of stakeholder gitu ya, untuk fostering emotional investment on product. Jadi dengan kita memberikan prototyping gitu ya kepada para stakeholder, stakeholder bisa punya gambaran dan akhirnya mereka punya keinginan untuk berinvestasi gitu, ataupun keinginan untuk memiliki yang mana mereka akhirnya lebih yakin dan optimis kalau produknya pas mau dirilis, oh ini pasti akan sukses. Nah, yang terakhir ada improve time to market by minimizing number of error to correct before product release. Nah, jadi ini bisa meminimalisir gitu ya tingkat keeroran saat produk sampai ke pasar, yaitu dengan tadi ya kalau misalnya ada kesalahan segera dapat diadaptasi perubahannya. Jadi nggak perlu sampai kesalahan atau error itu sampai ke pasar, bisa terlihat di tahapan prototyping ini. Kalau pas kita baru desain prototyping aja udah, oh ini nggak sesuai nih dengan ide kita yang awal, bisa langsung kita ubah aja. Tuh. Nah, kalau kita buat garis besarnya tentang benefit atau manfaatnya, kira-kira seperti ini ya, ada 6. Yang pertama, menciptakan rasa memiliki dari para stakeholder, gitu kan ya, karena mereka udah melihat langsung nih prototipenya gimana, akhirnya rasa memiliki terhadap produknya itu bisa mulai muncul. Terus meminimalkan kesalahan saat rilis, karena kita udah tahu bagaimana mereka akan bekerja. Feedback dari user, gitu, kita bisa melihat dan merasakan langsung feedback dari usernya seperti apa. Cepat melakukan perubahan jika ada ketidaksesuaian gitu ya. Jadi nggak perlu ada penarikan atau apa. Kalau dari prototipe aja udah ada yang nggak sesuai, bisa langsung kita melakukan perubahan. Terus memberikan gambaran yang jelas. Lalu bisa juga mendapatkan insight gitu. Di sini ada beberapa jenis dari prototyping gitu ya. Dilihat dari kedalaman prototipenya. Yang pertama ada low fidelity gitu ya, atau tingkat kedalaman yang sederhana. Jadi prototipenya itu masih sederhana, bisa dilihat di gambar sini ya. Jadi kayak bisa masih 2 dimensi atau hanya gambar tangan. Ada juga high fidelity. Nah, untuk high fidelity ini berarti sudah langsung dengan aplikasi gambarannya. Kalau sekarang kita udah ada beberapa contoh ya untuk website, misal bisa dengan menggunakan Figma gitu ya. Jadi udah kelihatan nih proses-proses dari tiap kita mengklik, meskipun belum diberikan nyawa aslinya. Nyawa asli itu kalau website misal belum diberikan domain. Kalau aplikasi mungkin belum diberikan nyawa aslinya seperti di rilis ke Play Store atau App Store gitu. Jadi masih prototipe aja lah gambaran. Ini ada beberapa pro dan kontra dari masing-masing fidelity. Yang pertama di sini kita akan bahas dari si low fidelity dulu ya. Nah, low fidelity ini pro-nya atau kelebihannya, yang pertama cepat dan murah gitu ya. Namanya juga sederhana, jadi pasti sangat cepat untuk dibuat dan murah juga gitu. Karena prosesnya pun singkat ya, bisa hanya menggambar di atas kertas. Lalu sekali pakai, mudah untuk diubah dan menguji iterasinya. Karena hanya dengan kertas biasanya ya, jadi kita juga dengan mudah untuk menggantinya. Tinggal kita coret atau kita gambar baru gitu. Terus siapapun bisa membuatnya. Mendorong design thinking sebab terlihat seperti belum jadi. Jadi masih kita, oh ya udah kita kembangin lagi, mendorong diri kita untuk terus mengembangkan. Tapi ada kontranya. Kontranya di sini yang pertama kurang realistis. Namanya juga masih gambaran ya. Jadi kayak belum kelihatan gitu ya secara real kayak gimana. Jadi untuk user biasanya agak sulit memberikan feedback karena masih oh gitu, masih agak ngawang gitu ya. Nah, terus sulit menerapkan yang lebih detail nantinya gitu ya. Karena kalau misal di atas kertas, kita mau bikin prototipenya aplikasi, itu agak susah gitu. Lalu terlalu sederhana untuk menggambarkan sebuah produk. Karena sebenarnya produk itu kan bisa untuk produk dan jasa gitu ya. Kalau yang produk itu bisa diraba, sentuh gitu ya, bisa terlihat langsung. Nah, kalau misalkan masih prototipe yang low fidelity, itu terlalu sederhana gitu ya, untuk menggambarkan hasil akhirnya akan seperti apa. Terus kurang interaktif dan user experience-nya kurang gitu ya dalam mencobanya. Terus user harus berimajinasi. Jadi baru ngeliat dia harus berimajinasi. Oh ini nanti gimana nih luarannya. Kayak gitu. Nah dari situ kita ada high fidelity atau dengan tingkat kedalaman yang lebih
tinggi. Nah, ini ada pro dan kontra juga. Untuk pro-nya, engage all stakeholder. Jadi menarik semua stakeholder untuk gitu ya menyadari apakah ini udah sesuai dengan visi misinya gitu ya, sesuai atau belum. Pengujian dapat lebih akurat dan sesuai dengan harapan karena dia sudah dalam, jadi lebih akurat lagi gitu ya kesesuaiannya. Sudah sangat mirip dengan produknya. Nah, kontranya di sini ya. Yang pertama pastinya lebih lama pengerjaannya, lebih mahal. Terus user cenderung mengomentari hal-hal sepele pada UX-nya karena kan udah kelihatan langsung nih progres dan pergerakannya. Jadi biasanya yang dilihatin dari UX aja tampilannya. Terus keengganan untuk diubah kembali karena membuatnya dalam waktu yang lama. Jadi misalkan ada revisi gitu ya. Nah, makanya ini juga untuk teman-teman pas membuat prototype sebisa mungkin harus detail dan teliti. Jangan sampai ada typo-typo karena nanti untuk memperbaikinya lagi harus mengulang lagi, ngoding lagi, masukin lagi. Jadi ya karena butuh waktu biasanya nanti malas gitu ya. Atau enggan. Terus user memiliki ekspektasi yang tinggi dengan hasil jadinya karena pas di prototyping aja udah bagus gitu. Jadi nanti hasil akhirnya mereka pun berharap lebih bagus. Nah, di sini ada beberapa prosesnya gitu. Yang pertama di sini ada sketching, di mana sketching itu adalah dari brainstorming yang hasil diskusi gitu ya, masih ada di kepala. Kita sketsa dengan cepat di atas kertas, kita gambarin. Masih sederhana gitu ya. Lalu ada wireframing. Nah, di sini baru membuat kerangkanya agak lengkap nih prosesnya kayak gimana dari box-box atau layout gitu ya. Terus habis itu dibuat mock-up-nya, detailnya, seperti udah mulai dimasukin warna, tipografi penulisan yang ada di dalamnya mau kayak gimana, foto-fotonya, elemen-elemen visualnya ditambahkan gitu. Nah, dari situ lebih detail lagi akhirnya menjadi si prototyping. Prototyping itu ya berarti ada interaktif gitu ya di dalam, bisa dari wireframing ataupun ya udah bentuk prototypingnya gitu ya, menyusun screen-nya dengan prototype sederhana atau memberi animasi yang interaktif. Nah, lebih bagus lagi dan lebih dalam itu ditambahkan dengan development atau proses coding untuk mengubah prototype menjadi hasil final. Tapi kalau di sini sebenarnya itu prosesnya sampai dengan si prototyping aja. Cuma kalau ingin lebih hidup dikasih nyawa, boleh sampai ke development. Ini ada beberapa contoh dan jenisnya. Di sini ada rapid prototyping. Untuk rapid prototyping bisa berupa informasi, arsitektur, atau struktur dari informasinya gimana nih cara rute berjalannya. Kalau yang contoh di sini dari home, terus ke tahap 1 ada apa, nanti kita ceritakan A1A, 1B, lalu ada tahap 2 itu ada apa juga gitu ya. Nah, ini bisa dibuat kayak begini. Dan terus ada di information architecture juga ada yang lebih complicated seperti ini ya. Jadi ada maps atau struktur ke bawahnya kayak gimana struktur organisasi dari sebuah produk dan jasa. Nah, ini ada juga yang buat user flow atau alur dari usernya kayak gimana, apakah login, terus submit, valid atau tidak masuk ke user home habis itu. Nah, ini bisa nanti dibuat gitu ya. Kalau mau yang secara sederhana. Terus juga bisa ada iterate, tes, dan repeat atau pengulangan gitu ya. Dari iterasi diujikan, lalu di-repeat apakah udah sesuai atau belum. Kalau udah sesuai, di-iterate lagi, tes lagi, terus kalau udah sesuai, ya udah done. Ini ada beberapa contohnya gitu ya, alurnya. Oh ya, di sini itu cara membacanya ya. Untuk yang agak melingkar, itu start. Biasanya proses start atau memulai. Kalau kotak, itu adalah proses. Nanti ditulis aja penjelasan prosesnya. Kalau yang wajib, segi 4 begini, itu adalah sebuah pilihan, iya atau tidak, berhasil atau gagal. Gitu. Nah, nanti kalau gagal mungkin balik lagi ke situ atau ke opsi lainnya. Correct atau incorrect. Nah, kira-kira ini ya. Terus ada lagi ini ya, prototyping is always more expensive than anything. Kenapa sih bisa expensive? Dikarenakan prototyping merupakan tahapan awal dari kita membuat ide kita atau imajinasi kita menjadi suatu bentuk yang tangible atau terlihat. Nah, jadi ini sangat mahal ya, karena itu fresh from the idea. Mungkin sama sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Oke.